Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you in a good condition. Before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang gaya magnet dan gaya gravitasi serta gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun situasi pembelajaran kita ini masih dalam pembelajaran jarak jauh, Ibu harap kalian lebih semangat lagi belajarnya ya. Untuk itu, simak pembelajaran berikut ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. 2. Siswa dapat menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya magnet dan gaya gravitasi. Teman-teman, tahukah kalian apa artinya gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda feromagnetik. Contohnya, besi, baja, dan nikel. Sedangkan benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik. Misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Selanjutnya yaitu sifat-sifat magnet. Yang pertama adalah magnet memiliki gaya tarik. Contoh benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi atau nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat gaya tariknya. Sifat magnet yang kedua adalah gaya tarik magnet itu dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Contohnya pada kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet. Sifat magnet yang ketiga adalah magnet itu mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Dan daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Yang kedua adalah magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Berikut ini adalah bentuk-bentuk magnet. Yang pertama, ada yang menyerupai batang, maka dari itu disebut dengan magnet batang. Kedua, magnet jarum, magnet tabung atau silinder, magnet yang berbentuk seperti huruf U, dan ladang. Selanjutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Gaya gravitasi itu terdapat pada semua benda ya teman-teman. Semakin berat benda, maka semakin besar gaya gravitasinya. Sedangkan gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Teman-teman tahu, bumi termasuk benda yang sangat besar, sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Oleh karena itu, gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Salah satu contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya.
Peristiwa ini terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, semakin kecil gaya gravitasinya. Perlu kalian ketahui bahwa berat suatu benda itu tidak memengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut, melainkan bentuknya. Misalnya, terdapat dua kertas yang beratnya sama. Satu kertas berbentuk lembaran dan yang lainnya berbentuk gumpalan. Kemudian, kedua kertas tersebut dijatuhkan secara bersamaan. Kira-kira kertas mana ya yang jatuh lebih dulu? Ya, tepat sekali. Kertas yang jatuh lebih dulu adalah yang berbentuk gumpalan. Mengapa demikian? Karena luas permukaan gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan kertas lembaran, sehingga gesekan udara terhadap gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada kertas lembaran. Jadi, gumpalan kertas yang dijatuhkan itu lebih cepat tiba di permukaan tanah dibandingkan dengan kertas lembaran. Hal ini karena gesekan gumpalan dengan udara lebih kecil. Penjelasan selanjutnya adalah tentang gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Jadi, gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut. Oleh karena itu, gaya gesek ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Berikut ini adalah contoh gaya gesek yang menguntungkan. Di antaranya, pertama, alas sandal dan sepatu yang dibuat dari bahan karet. Mengapa sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet? Agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Contoh kedua adalah sepatu sepak bola yang diberi pul. Pul tersebut terdapat pada bagian alas yang berguna untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Contoh yang ketiga adalah gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda yang berguna untuk memperlambat laju sepeda. Contoh yang keempat adalah ban kendaraan yang dibuat dari karet dengan motif beralur. Tujuannya adalah agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Selanjutnya adalah contoh gaya gesek yang merugikan, di antaranya: pertama, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Nah, untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas. Yang kedua adalah gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor yang juga sering bergesekan. Dan jika tidak dirawat, akan cepat rusak. Oleh karena itu, bagaimana cara merawatnya? Ya, perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Yang ketiga, pada ban mobil, sepeda motor, atau sepeda. Jika sering digunakan, lama-kelamaan alur pada ban akan hilang, sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya, kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik ya. Let's close our lesson today. Let's reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.